Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman semuanya pejuang CPNS tahun 2024. Alhamdulillah tahun ini telah dibuka untuk pendaftaran CPNS 2024. Baik, Pak Guru Deso Jurnal di video kali ini akan memberikan contoh soal-soal tentang pengendali dampak lingkungan ahli pertama dan pengawas lingkungan hidup ahli pertama. Video ini soal-soal ini dibuat berdasarkan pengalaman Pak Guru Deso Jurnal mengikuti seleksi tahun kemarin. Teman-teman semuanya bisa mendapatkan soal-soal latihan ini dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini, dan teman-teman nanti bisa mendapatkan free-nya, yaitu free-nya adalah rangkuman dari beberapa regulasi terkait pengendali dampak lingkungan dan pengawasan lingkungan hidup serta regulasi perundangannya, supaya teman-teman nggak capek-capek isinya undang-undang ini membahas apa sih, sudah Pak Guru Deso sudah rangkumkan buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, di SKB ini biasanya ada soalnya ada 100 soal dan memang semuanya adalah tentang pengetahuan. Jadi kalau misal kita tidak bisa mengerjakan, kita tidak tahu jawabannya, ya udah kita tinggal ngarang aja. Nah, makanya kenapa SKB itu biasanya 20 menitan aja itu udah selesai. Karena apa? Ya udah, kalau kita bisa kita jawab, kalau enggak ya enggak. Ya udah, kita pasrah gitu. Tapi teman-teman semuanya, saya ingatkan jangan selalu berekspektasi kalau SKD-nya tinggi, nanti SKB-nya pasti nilainya tinggi. Enggak seperti itu teman-teman. SKB itu justru lebih penting karena SKB itu bobotnya adalah 60%. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkannya jauh-jauh hari. Banyak kok kasus di luar sana yang SKD-nya, kan SKD itu yang wajib ikut SKB kan 3 kali formasi. Banyak kok yang peringkatnya terakhir-terakhir tetapi alhamdulillah lolos karena SKB-nya dipersiapkan dari jauh-jauh hari, teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya ingatkan juga jangan hanya mengejar SKD-nya saja. Misalkan nih SKD-nya nilai tinggi, paling tinggi, tapi SKB-nya nggak tahu apa-apa. Ibaratnya apa sih yang materi SKB itu, apa sih materi SKB itu, bahas apa sih nggak tahu, ya alhasil kalah dong sama mereka yang udah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi teman-teman langsung aja klik tautan WA yang ada di kolom keterangan ini buat teman-teman belajar dari sekarang, jangan nunggu pengumuman dulu gitu loh. Nggak ada yang namanya percuma, teman-teman. Teman-teman harus wajib dong, harus klik tautan WA ini karena soal-soal yang Pak Guru Deso Jurnal kasih ini benar-benar rekomendasi, dan teman-teman ini benar-benar pengalaman dari Pak Guru Deso Jurnal juga dari tahun kemarin gitu. Baik, soal nomor 1, hal apa yang dapat membuat ikan mati di dalam air? A. Kadar merkuri. B. Kurangnya gas O2. C. Kelebihan kadar CO2. D. Kurangnya kadar disolvent oksigen. DO. E. Kelebihan kadar disolvent oksigen. DO juga. Jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya D. Hal yang dapat membuat ikan mati adalah kurang kadar disolvent oksigen DO atau adanya zat racun dalam air. Kualitas air, perubahan suhu yang ekstrem dapat membuat daya tahan tubuh ikan menurun dan ikan mati. Teman-teman, jangan lupa klik tautan WA yang di kolom keterangan. Harus dipersiapkan loh, jangan nunggu SKD-nya nanti lolos ke SKP baru belajar, jangan seperti itu konsepnya. Ini lebih penting 60% teman-teman. Nomor 2 nih, salah satu efek negatif pertambangan atau batu bara pada lingkungan adalah, teman-teman, saya itu dulu nggak expect bahwa soal-soal batu bara itu keluar ya teman-teman. Kalau lihat di kisi-kisinya teman-teman bisa baca sendiri. Silakan teman-teman cari di permen RB. Ada nggak batu bara? Tapi itu termasuk ke dalam lingkungan, termasuk dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan. Juga ada soal-soal tentang batu bara, teman-teman harus belajar gitu loh. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan adalah A. Mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. B. Memperkaya habitat alami. C. Pusat mata pencarian SDM sekitar tambang batu bara. D. Menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat serta transfer racun di rantai makanan. E. Eksploitasi lingkungan. Jawabannya yang mana? Jawabannya adalah A. Salah satu efek negatif pertambangan batu bara pada lingkungan yaitu mempengaruhi perairan di permukaan atau bawah tanah. Aktivitas pertambangan yang menghasilkan banyak bahan kimia bisa meracuni perairan.
Penggunaan bahan peledak serta aktivitas lain dalam proses pertambangan juga bisa menyebabkan erosi, menghapus keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang kehilangan habitat serta transfer racun di rantai makanan. Energy Information Administration Amerika Serikat menjelaskan bahwa fly ash, limbah debu batu bara dari pertambangan dulu dilepaskan ke udara melalui pembakaran, namun hal ini sudah dilarang oleh undang-undang. Emisi fly ash itu wajib ditangkap oleh perangkat pengendalian polusi, begitu pula dengan limbah bottom ash. Teman-teman harus belajar, jangan malas, dari sekarang harus belajar, benar-benar pengen dapat materinya free, rangkuman regulasinya, klik tautan WA-nya, beli teman-teman, buat belajar, jangan malas-malasan nunggu besok pengumuman. Ini 60% SKB. SKD kalau Pak Guru ya ini mungkin prinsipnya orang berbeda-beda ya. Kalau menurut Pak Guru yang penting kita punya target masuk 3 kali formasi. Itu makanya penting. SKB jangan sampai lupa. Nomor 5, merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya Hydrargyrum atau air. Cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol mana ini teman-teman, coba. Merkuri apa? A HCN, B O2, CPH, D Ag, E Hg. Jawabnya adalah E. Merkuri itu Hg teman-teman. Merkuri atau raksa dalam bahasa Latinnya Hydrargyrum, air atau cairan perak merupakan salah satu unsur kimia yang pada tabel periodik mempunyai simbol Hg dan nomor atom 80. Unsur golongan logam transisi ini merupakan logam yang ada secara alami, satu-satunya logam yang pada suhu kamar berwujud cair. Soal nomor 6 ini teman-teman, di bawah ini merupakan senyawa asam sianida di bawah ini merupakan senyawa asam sianida teman-teman. Ini juga penting. Mana? A HCN, B O2, CPH, D Ag, E Hg. Jawabnya adalah A. Asam sianida HCN adalah senyawa berbentuk cairan yang mudah menguap, biasa digunakan dalam pembuatan asetonitril yang kemudian digunakan untuk produksi serat, akrilik, karet, sintetis, dan plastik. Kemudian nomor 7, air sungai di sepanjang desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, dan Desa Gaseribu, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara berkualitas buruk bahkan beracun. Pencemaran ini diduga dampak pengolahan limbah pabrik tepung tapioka PT Huta HN. Ikan-ikan di sungai itu mati. Dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung titik-titik yang bersifat racun dengan kadar 51-97 mg per kilogram. Jawabannya A. Asam sulfat, B. Asam sianida, B. Merkuri, C. Akrilik, E. Karbon monoksida. Jawabannya adalah B. Faktanya dari pemeriksaan laboratorium diketahui dalam cairan sampel air sungai itu ditemukan senyawa kimia karbon, hidrogen, dan oksigen cukup tinggi, bahkan mengandung asam sianida HCN yang bersifat racun dengan kadar 51-97 mg per kilogram. Teman-teman jangan lupa klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini untuk mendapatkan teman-teman latihannya. Jangan nunggu pengumuman dulu baru teman-teman mempersiapkan materinya, ini 60%, jangan main-main gitu loh.